menginjak-injak makam, menduduki makam. Li ayya jalisa ala jamratin minanar, duduk di atas bara api neraka, khairun, duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, terbakar bajunya, terbakar kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jangan memijak kubur, jangan duduk. Ini sekarang orang tiga, nginjak kubur, duduk di atas kubur, menjadikan kubur sebagai asbab. Menginjak-injak makam, menduduki kubur, nisan, tak boleh. Apakah ada sumber hadis sahih tentang menalkin jenazah? Hadis sahih. Riwayat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Bisa kami tengok dalam kitab apa? Talkhis Al-Habir. Siapa penulisnya? Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kata dia hadis-hadis tentang talqin mayat sahih. Riwayatnya banyak. Sudah saya kumpulkan dalam kitab 37 masalah populer tentang talqin mayat. Talqin sesudah kubur. Talqin ada dua. Talqin sebelum mati, sedang nafsatul maut. Bisikan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada ikhtilaf. Talqin yang kedua setelah mati, setelah dikuburkan, dianjurkan talqin, dibacakan di atas. Kalau datang Assalamualaikum, katakan imam untuk yang hidup sebagai nasihat, untuk yang mati sebagai doa. Itu gunanya talqin. Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tak mau menyolatkan. Ya Rasulullah, ini ada orang mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan, kalian aja. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya, karena seandainya haram pasti Nabi larang, jangan solatkan, jangan solat. Nabi tak mau menyolatkan, lizajar, teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya, kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Tiba-tiba besok dia minum kamput mati, itu tak layak, karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Apakah harus disolatkan orang muslim telah meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah solat? Kalau ada orang tak solat, tanya dia, kau tak solat kenapa? Aku sebetulnya mau solat tuh, tapi itulah menunggu pensiun nantilah. Itu orang fasik, tetap disolatkan. Kau tak solat kenapa? Menurut saya solat itu tak relevan dengan zaman, buang-buang waktu saja, kafir, tak boleh disolatkan. Gugur 4, tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana? Campakkan ke Susia atau serahkan ke Santa Maria? Apakah sama sebutan gharim pengurus masjid dengan gharim bagi orang lilit utang? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin. Gharim orang yang lilit utang. Sedangkan orang yang bertugas di masjid bukan gharim. Lalu siapa dia? Petugas masjid. Jangan pakai istilah gharim. Mana petugas masjid? Lebih bagus. Petugas masjid, petugas partai. Apa yang namanya menutup aurat bagi wanita itu harus memakai cadar. Perempuan wajib pakai cadar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok, Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Ustaz condong kemana? Saya jalan pertengahan. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar supaya dosen itu tak jelalatan matanya. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuman yang pakai cadar ini kasihan kita pas dia makan umpan. Cuma caranya Pak Ustaz, di blender nasi itu sudah 3 liter. Mahasiswi yang pakai cadar keluar dari lokal saya. Menangislah mahasiswi tadi, masuk ke ruangan saya. Waktu itu saya punya jabatan sekretaris LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Saya mengundurkan diri karena sejak saya di situ mutu tak naik-naik, saya keluar. Kamu kenapa? Dosen saya melarang saya masuk Pak, karena saya harus buka cadar. Saya tak mau buka cadar. Saya merekom kamu menghadap ke rektor. Rekom Lembaga Penjamin Mutu, kamu boleh menghadap rektor bahwa ini dia. Rektor memenangkan dia boleh pakai cadar. Mahasiswa harus, dosen harus mengizinkan pakai cadar. Bagus. Kenapa orang pakai cadar dilarang? Pakai cadar dibisik-bisik, tengok tuh teroris yang celana sempit didiamkan. Dia pakai cadar bagus. Cuma saja Bapak Ibu kalau ada anaknya bercadar, bawa kawan periksa, mana tahu bercadar berkumis. Karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah.
Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat. Karena katanya takut dengan hantu, sebarkan air garam. Boleh. Menyebarkan minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis salawat dihidupkan ud. Wah, itu majelis Habib saya kemarin manggil hantu. Bukan. Di Makkah itu ud, harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid. Karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat mencium bau. Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk memanggil hantu jembalang tanah, suster ngesot, nyibul lorong, sundel bolong, tak boleh. Apakah hukumnya seorang berwuduk dalam keadaan tak berpakaian lengkap atau dalam keadaan telanjang? Wuduknya sah, tapi tak afdal. Afdal seelok-elok sebaik-baik yang beradabnya berwuduk tetap menutup aurat. Laki-laki pakai anduk, pakai sarung, mandi pakai basahan.